Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku, para sahabat Gema Pos, serta para pendengar sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, terima kasih saya dapat diperkenankan kembali untuk bertemu dengan kita bersama dengan sebuah tema hal-hal sederhana apa saja yang mesti harus kita perhatikan sehubungan dengan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. 1 Ramadan akan bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2025. Tentu saja saudara-saudaraku yang bersiap untuk memasuki bulan suci Ramadan telah mempunyai sebuah agenda, mempunyai sebuah rencana dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu saya mulai dulu, mari kita like, share, and subscribe. Semoga Gema Pos tetap selalu di hati kita. Kita menonton berbagai hal-hal yang akan memberikan pencerahan, informasi, analisa sederhana mengenai hal-hal yang kita perlukan. Dalam hal ini masalah keagamaan. Saya ingin lebih dahulu menjelaskan kepada kita bahwa ayat Al-Quran surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi mengandung paling tidak 2 dimensi yang mesti kita ingat. Pertama, Allah memberitahukan, menginformasikan bahwa sebenarnya berpuasa itu, saum itu adalah sebuah tradisi keagamaan yang telah terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul untuk mengajarkan syariat puasa untuk kita. Tentu saja kalau kita ambil sebuah kesimpulan sederhana bahwa puasa ini adalah bahagian dari tradisi berbagai agama, bahkan juga di negeri kita Indonesia ini. Tentu saja bukan kita muslim yang berpuasa, tapi juga saudara-saudara kita yang lain, mungkin agama Hindu, agama Kristen, agama Nasara, Katolik atau Kristen, itu juga mereka berpuasa seperti kita. Namun tentu saja sebagai cuma sebuah ciri khas puasanya orang Islam, tentu harus kita berikan juga berbagai gambaran. Karena apa? Dalam berbagai ayat tentang puasa yang terdapat pada sesudah ayat yang saya bacakan tadi, paling tidak ada 3 hal yang disampaikan sana, yaitu ketakwaan. Kita berpuasa itu untuk meningkatkan ketakwaan. Yang kedua adalah rasa syukur pada Allah. Dan yang ketiga adalah kecerdasan kita yang kita peroleh kalau kita berpuasa dengan baik dan benar. Ketakwaan itu adalah sesuatu hal yang terkait dengan kemampuan diri kita untuk tetap secara konsisten menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Menjauhkan segala apa yang dilarang Allah. Dan berkehidupan menurut contoh yang diberikan oleh Rasul. Itu memerlukan suatu ketahanan mental kita. Dan ketahanan mental itu yang disebut namanya dengan imsak. Mampukah kita dengan godaan hawa nafsu yang sama seperti di bulan Ramadan, kita dapat tidak dengan keikhlasan tidak makan, tidak minum, dan juga berbagai larangan lain, tidak campur dengan istri dan sebagainya. Dengan ketakwaan itu mudah-mudahan kita dapat merasakan bulan Ramadan adalah bahagian dari anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, kita diajak untuk bersyukur. Bersyukur ini dengan harapan kalau kita berpuasa dengan baik dan benar, mungkin akan meningkatkan kesehatan fisik kita. Dengan berpuasa karena ada menahan lapar dan haus, kita dapat mengurangi karakter konsumeristik yang ada dalam diri kita. Jangan sebaliknya, malah justru di bulan puasa kebutuhan-kebutuhan konsumen kita meningkat. Dan ini yang terjadi suatu hal yang agak tidak logis. Justru pada bulan puasa belanja hidupnya orang Islam itu meningkat. Mestinya belanja kita dapat lebih disederhanakan karena toh kita sudah imsak menahan diri untuk berbagai hal yang terkait dengan
makanan dan minuman. Bersyukur kita karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kita untuk berpuasa, karena dengan puasa kita dapat melakukan berbagai perbaikan diri, muhasabah terhadap kesalahan yang kita lakukan masa lalu. Dan yang ketiga, dengan berpuasa kita diharapkan kecerdasan spiritual kita. Dengan berpuasa kita dapat menjadi orang yang lebih arif, yang lebih mengerti siapa kita sebenarnya. Menghilangkan berbagai sifat-sifat negatif yang ada pada diri seorang manusia biasa seperti kita. Karena itulah beberapa hal sederhana barangkali yang dapat saya sampaikan melalui forum ini. Pertama adalah soal motivasi, niat gitu. Puasa itu ibadah, tapi ibadahnya tidak ada gerakan, tidak ada ucapan, semata-mata kita diam membisu begitu. Mengapa? Yang dinilai Allah adalah hati kita. Suasana kita mau menjalankan perintah Allah yang pasti kita yakini mengandung berbagai manfaat dan kemaslahatan untuk diri kita. Itulah sebabnya kalau kita berpuasa, sekali lagi jangan sampai kita lupa berniat sebelum kita makan sahur. Dan makan sahur itu terletak waktunya ada jarak sekitar 10 menit sebelum kita menahan diri masuk dalam waktu imsak. Memang ada juga, barangkali ketika kita mendengar suara azan, kita masih makan. Bagaimana? Suara azan kedengaran, kita masih makan. Teruskanlah makan walaupun sekadar menyelesaikan makanan yang sudah masuk dalam mulut kita. Insya Allah itu masih tetap kita dianggap berpuasa. Karena imsak yang sesungguhnya nanti terjadi pada saat waktu subuh masuk. Nah, ada sebuah pandangan baru sekarang seperti yang disampaikan oleh Muhammadiyah, bahwa waktu subuh kita di Indonesia ini lebih cepat 8 menit dari perhitungan astronomi. Jadi ini menguntungkan. Kalaupun saudara-saudaraku terlambat bangun, lalu kemudian makan sahurnya buru-buru, sudah teruskan saja dulu makannya. Sampai nanti kita benar-benar sudah mendengarkan azan subuh menurut waktu. Jadi kalau menurut kami dari kalangan Muhammadiyah, waktu subuh itu kalaupun kedengar suara azan masih bisa kita makan. Karena waktu subuh yang sesungguhnya menurut perhitungan astronomi justru mundur 8 menit. Walaupun ini tentu masih menjadi perdebatan di kalangan ahli-ahli astronomi kita. Sekadar untuk menunjukkan jangan pula terlalu takut kita kalau puasa kita lalu menjadi tidak sah. Itulah sebabnya niat itu memang harus di malam hari. Bahkan baik sekali kalau mulai nanti malam hari Sabtu tanggal 1 Maret Sabtunya kita sudah boleh berniat. Saya akan kerjakan puasa Ramadan ini untuk 30 hari. Insya Allah Tuhan memberikan kemudahan kepada kita. Yang kedua, sering orang menganggap puasa itu seperti merapel makan minum. Tidak bisa makan siang, tidak bisa seperti biasa nanti rapelan maghrib. Sehingga maghrib itu seperti dianggap semacam barangkali bahasa guyonnya berbuka balas dendam gitu. Jadi melipatkan makan minum kualitas atau kuantitasnya seperti makan 2 kali lipat. Nah kalau seperti itu juga kita memberlakukan begitu waktu masuk kita langsung serbu makan semuanya tanpa ada kendali, malah dikhawatirkan kesehatan kita malah jadi terganggu. Karena kan justru yang diharapkan kesehatan yang kita peroleh dari puasa adalah bagaimana setelah puasa badan kita makin sehat, berbagai faktor-faktor racun yang ada dalam tubuh kita itu berkurang karena justru kita mengatur sedemikian rupa makan minumnya. Malah lebih baik lagi kalau berbuka itu kita cukup yang sederhana saja dulu. Dengan makan korma, dengan minum air teh manis, baru nanti berbuka yang sempurna makan minumnya setelah kita selesai sholat maghrib. Mungkin juga kita dalam bulan puasa ini dapat mengatur waktu. Jangan terlalu banyak kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalaupun kita mau berniat untuk meningkatkan literasi kita dengan bacaan, dengan video, dengan menonton apa, carilah yang bermanfaat sebagai sumber ilmu yang akan menjadi inspirasi bagi kita. Hal-hal yang kira-kira akan menyebabkan kita tidak akan mendapatkan manfaat dari yang kita tonton, kita kurangi.
Jadi sesungguhnya imsak menahan diri itu tidak semata dari makan dan minum, tapi bagaimana kita melatih mata, telinga kita, dan berbagai gerakan-gerakan kita sedemikian hematnya sehingga kita tetap menyatakan puasa itu adalah orang muslim yang sedang berlatih mengendalikan diri dan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Batasilah itu sedemikian rupa sehingga kita dapat memperoleh manfaat puasa yang lebih besar. Kita ingat juga bahwa berpuasa itu adalah masa pembentukan karakter. Bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, melatih diri dan kemauan kita. Haruslah ada sebuah program misalnya yang kita niatkan menjadi kebiasaan kita itu melanjutkannya nanti. Contohnya saja, barangkali ada sebuah buku yang kita ingin tamatkan, supaya dari buku itu kita mendapatkan pengetahuan yang utuh. Apa saja yang kira-kira mendatangkan manfaat bagi kita. Ada buku tentang profesi, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang agama. Syukur-syukur waktu itu kita gunakan untuk tadarus membaca Al-Quran. Karena dengan baca Quran dan terjemahnya akan banyak kita mendapatkan manfaat. Jadi waktu-waktu kosong di bulan puasa itu sebaiknya kita isi dengan berbagai hal. Yang intinya 4 macam. Pertama adalah usahakan kita punya agenda tetap selalu sholat tarawih selama 30 malam. Kecuali kalau ada halangan ya apa boleh buat. Tapi berniatlah sejak dari awal 30 kali kita sholat tarawih dan witir. Tambah nanti dengan tahajud di malam hari. Yang kedua, kita banyak waktu untuk tadarus, membaca dan memahami isi Al-Quran. Artinya kalau kita tingkatkan studi Al-Quran bulan puasa, itu malah akan mendatangkan barokah untuk kita. Yang ketiga, kita perbanyak sedekah. Karena sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya jauh lebih besar dibanding sedekah biasa. Tapi kita usahakan sedekah itu tepat sasaran. Berilah beri kesempatan kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Sedekah tidak mesti harus dengan uang dan barang. Sedekah juga berupa ilmu, menolong orang yang sedang kesusahan, memberikan nasihat pengajaran bagi mereka yang membutuhkan. Terutama lagi masa pembentukan karakter itu terhadap anak-anak kita, keluarga dan famili kita. Kita jadikan momentum Ramadan untuk bersama-sama kita melatih anak-anak rajin sholat berjamaah, anak-anak berakhlakul karimah, anak-anak menjadi tertib, makannya, bermainnya, waktu belajarnya, tidurnya, terutama lagi masalah kebersihan, lingkungan, perhatian terhadap lingkungan dan sebagainya. Nah, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita lebih memperhatikan masalah adanya berbagai karakter-karakter keislaman dan keindonesiaan kita yang dapat kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Karakter toleransi, menghargai orang lain, kita tidak cepat marah, tersinggung karena kita berpuasa, lalu ada orang yang tidak berpuasa, kita tanamkan toleransi kita. Tetapi tidaklah berarti bahwa kepada saudara-saudaraku yang tidak menjalankan puasa, hendaklah juga kita memberikan sebuah kehormatan kemuliaan kepada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Masa berpuasa itu adalah masa menanamkan diri kita. Jangan cepat marah kalau tersinggung karena perut kita lapar. Jadi kalau andai kata orang ngajak kita berantem, kita katakan maaf ya, saya lagi sedang berpuasa. Jadi jangan memancing kemarahan kita, kemarahan saya. Karena kalau saya marah, saya khawatir pahala dari puasa kita menjadi tidak dapat saya peroleh sebagaimana yang saya harapkan. Dan kemudian yang terakhir adalah saatnya kita di bulan puasa ini memperbaiki tata cara sholat kita. Perhatikanlah bagaimana kita berjamaah di masjid, bagaimana kita di rumah, mengisi waktu kita mempelajari lagi. Barangkali bertahun-tahun caranya kita sholat, kita lalu tidak mendapatkan inti sari sholat yang sesungguhnya karena kita tidak mau mendalami makna spiritualitas yang kita peroleh dari mengerjakan sholat, baik berupa bacaan ataupun berupa gerakan-gerakannya. Saya mengharapkan betul bahwa Ramadan tahun ini benar-benar kita niatkan sebagai
puasa yang barangkali tahun berikutnya belum tentu kita akan memperoleh kesempatan yang sama. Gunakan peluang kesempatan yang baik. Hal-hal yang kecil, sepele, sederhana yang akan mengganggu keutamaan, keutuhan puasa kita jauhkan. Jangan kita cepat marah, jangan kita mudah terpancing untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bagi anak-anakku, para remaja, anak-anak muda, marilah berlatih dengan berpuasa untuk mencapai cita-cita yang lebih besar. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan Allah memberikan peluang kesempatan kita untuk lebih maju dan berkembang. Bukankah agama kita yakini sebagai tata cara kehidupan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, bagaimana kita mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah saum. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Bagi mereka yang uzur, silakan tidak berpuasa, terutama mereka yang sakit atau yang dalam perjalanan. Pikirkan mana yang baik kita berpuasa atau tidak. Kalau kita berpuasa silakan, tapi jangan nanti penyakit kita bertambah atau beban berat kita pikul karena perjalanan. Bagi ibu-ibu yang hamil atau menyusui, silakan tidak berpuasa dan tidak perlu diganti. Cukup nanti membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Semoga saudara-saudaraku semua, sahabat Gema Pos, sehat selalu dengan berpuasa. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Wabillahil hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.